Bedebah orang itu, tak tahu malu, menjengkelkan sekali kelakuannya, memuakkan, menjijikkan perbuatannya, sifatnya busuk, sakit dari sononya. Sudah hancur hidupnya, nggak tahu lagi gimana kita bisa perbaiki dia. Memalukan nama keluarga. Semua tingkah lakunya membuat miris. Tidak heran, semua menyebutnya dasar bedebah. Dalam seri Bedebah episode Aku Pun Tidak Menghukum Engkau ini, kita akan mengikuti kisah nyata seorang perempuan yang berzina, namun menerima kasih karunia yang super royal dari Tuhan, dan hidupnya dibalikkan menjadi manusia yang berharga kembali. Orang disebut bedebah karena orang itu dianggap manusia celaka yang bersifat dan berkelakuan buruk, mempermalukan orang tua yang melahirkannya, dan membawa nama busuk dalam keluarganya. Namun sangat mengagetkan, justru orang-orang bedebah ini malah diterima oleh kemurahan Allah yang Maha Kudus tanpa membangkit-bangkit atau menunjuk-nunjuk untuk menyalahkan. Orang bedebah itu bukan berarti dia tidak sadar akan kebedebahannya. Dia sebetulnya sadar betul bahwa dia itu sampah, namun dia tidak tahu bagaimana keluar dari kondisinya itu. Bagi orang yang sudah terpuruk, yang dia butuhkan adalah penerimaan dan pengangkatan, bukan penghakiman. Ibarat orang yang sudah di ICU karena kecelakaan, yang bisa menyelamatkan dia adalah pertolongan pertama dengan alat pacu jantung, transfusi darah, ventilator paru, infus, bedah, dan obat antiinfeksi, bukan malah diinterogasi dan dikuliai, disalah-salahkan. Kenapa kok bisa begini? Kamu ngebut berapa kencang tadi? Lain kali jangan begitu ya. Kalau sudah begini kamu merepotkan kita semua. Kalau begitu cara penanganannya, bisa-bisa langsung mati saja dia orang yang kecelakaan tadi. Orang bedebah yang diterima dan diangkat, justru hasilnya akan di luar dugaan. Dia malah akan bertobat. Pertobatan yang lebih langgeng itu adalah keinsafan sungguh-sungguh yang dari dalam, bukan keterpaksaan yang dari luar. Kita akan melihat formula yang sama diterapkan dalam kisah perempuan yang kedapatan berzina. Dalam Yohanes 8 ayat 1-11 mengisahkan di bait Allah di Bukit Zaitun, Yesus diperhadapkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Mereka ingin membunuh perempuan itu. Namun Yesus justru membebaskannya. Saya baca ayat-ayat kuncinya saja ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kejadian ini mengambil tempat di sekitar bait Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi itu
ternyata suka berkeliling, bertindak seperti polisi penegak hukum Taurat yang mensweeping, yang menyisir lah para pelanggar hukum Taurat. Saat itu mereka berhasil, dapat cedukan Mbak Menor yang tertangkap basah oleh OTT atau operasi tangkap tangan mereka. Mbak Menor dihadapkan ke depan Yesus dan ditempatkan di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Selain untuk mencobai kesetiaan Yesus terhadap hukum Taurat, mereka juga haus oleh hawa nafsu penghakiman. Jangan sampai ya kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini yang menjadi ahli tuding. Jika ada orang lain yang salah, langsung mereka bereaksi yang pertama kali untuk menuding, menyalahkan dan mau menghukum. Kalau mereka yang salah disimpan rapi betul. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kuman di seberang lautan nampak jelas. Mereka ini menunggu apa tindakan Yesus untuk pelanggar hukum Taurat dengan mengutip Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzinah dan dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Mereka menunggu Yesus membuat keputusan yang salah agar mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jika Yesus memutuskan untuk membunuh perempuan itu, maka puaslah mereka. Jika Yesus membebaskan perempuan itu, berarti Yesus melanggar perintah hukum Taurat. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menulis 2 kali dengan jarinya di tanah dan berkata kepada kerumunan itu, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jawaban Yesus ini cerdik sekali seperti biasanya, sehingga mereka tidak bisa menemukan apapun untuk menyalahkannya. Dengan satu pernyataan saja, Yesus menjawab 3 in 1 atau 3 hal sekaligus. Untuk tegaknya hukum Taurat, untuk ahli Taurat dan orang Farisi yang sok menegakkan hukum, dan untuk si pendosa itu sendiri. Untuk penegakan hukum Taurat, dosa perzinahan itu memang layak diganjar rajam batu hingga mati. Dalam hal itu, Yesus tetap setia terhadap hukum Taurat. Namun karena tidak mungkin manusia bisa menggenapi hukum Taurat, maka Yesus datang untuk membenarkan mereka. Hukum Taurat awalnya ada 10, namun dijabarkan atau memiliki turunan sebanyak 613 yang terdiri dari 248 perintah yang harus dilakukan dan 365 larangan yang tidak boleh dilanggar, termasuk larangan makan babi. Lupa melakukan satu perintah atau melanggar satu larangan saja sudah memenuhi syarat untuk seseorang layak masuk neraka jahanam. Mana ada orang yang bisa sempurna begitu? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, agar kuasa hukum Taurat tidak lagi memerintah kita yang sudah percaya kepadanya. Jadi dalam hal penggenapan dan tegaknya hukum Taurat, Yesus telah menggenapinya. Dia tidak ada salahnya. Lalu sekarang untuk si ahli Taurat dan orang Farisi yang sok menegakkan hukum Taurat itu, yang seolah-olah mereka bersih dari dosa itu. Yesus menantang balik mereka, bagi yang merasa bersih dan tidak pernah berdosa terhadap hukum Taurat sama sekali, untuk mengawali proses eksekusi hukuman terhadap perempuan itu. Apa yang terjadi? Alih-alih melemparkan batu, tapi satu persatu dari mereka justru mulai membuang batu yang telah ada di genggaman tangan mereka dan dijatuhkan ke tanah. Lalu ngeluyur pergi aja. Dimulai dari yang paling tua hingga semuanya. Apa yang ditulis Yesus ya di tanah, itu tidak pernah diceritakan secara gamblang oleh Alkitab. Kita hanya bisa menebak-nebak saja. Bisa jadi yang ditulis Yesus di atas tanah adalah, "Bapakulah pencipta hukum Taurat. Aku telah menggenapi seluruh dari 613 turunan hukum itu
dengan diutus datang ke dunia oleh pencipta hukum Taurat itu, yaitu Bapakku sendiri. Rajaman batu itu sudah akan kutanggung dan lunas terbayarkan. Atau bisa saja Yesus menulis, nenek moyang Yusuf, ayah legalku itu, yakni Rahab dan Yehuda pun juga pendosa. Atau bisa pula Yesus menulis nama-nama masing-masing ahli Taurat dan orang Farisi yang sedang berkerumun di situ. Bapak A, kamu pernah bersama perempuan ini, tanggal sekian, jam sekian, di sini. Bapak B, kamu pernah juga berhubungan intim dengan perempuan yang mau kamu rajam itu. Di hari itu, jam itu, di sana. Wah, maka kagetlah mereka. Kok Yesus bisa tahu bahwa mereka pun juga pernah memakai perempuan itu. Bahkan Yesus tahu persis waktu dan tempatnya secara tepat dan mendetail. Menurut Imamat 20 ayat 10 yang mereka kutip tadi, berarti mereka pun juga turut dihukum rajam hingga mati. Karena dikatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, di ayat 9, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka. Di Alkitab LAI tidak dijelaskan seperti terjemahan King James Version. Di KJV ada tambahan, mereka eleiko, artinya ditegur, diperingatkan oleh hati nuraninya sendiri, merasa dirinya bersalah juga. Dosa pribadinya sendiri pun juga terkuak, atau mereka dipermalukan sendiri. Bedanya perempuan itu tertangkap tangan, kena OTT. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak kena OTT, tapi tidak berarti mereka tidak melakukan dosa. Kenapa yang tertua dulu, yang pertama kali meninggalkan tempat? Karena yang tertualah yang paling banyak dosanya, karena sudah hidup yang paling lama. Maka dialah yang paling tidak layak untuk menghukum. Oke, selain menjawab untuk penegakan hukum Taurat, dan untuk si ahli Taurat serta orang Farisi itu, jawaban Yesus juga diperuntukkan bagi sang perempuan pejinah atau sang bedebah itu sendiri. Perempuan pejinah di zaman kapan saja sudah distempel oleh masyarakat sebagai kaum yang tidak bermartabat, yang tidak dihormati dan harga dirinya itu sudah habis. Malu kalau kita sampai berteman dengan mereka. Mereka sudah layak dihukum. Namun bagaimana sikap Yesus? Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Lagi-lagi prinsip baku keselamatan versi Yesus berlaku pula di sini. Dia menerima dahulu, baru perintahnya jalan. Bukan sebaliknya. Aku tidak menghukum engkau asal kamu tidak berbuat dosa lagi. Atau jangan berbuat dosa lagi agar aku tidak akan menghukum engkau. Prinsip keselamatan versi Yesus bukan memakai kata asal atau agar. Namun memakai kata karena. Karena aku tidak menghukum kamu, maka janganlah berbuat dosa lagi. Yesus sangat benci dosa. Maka dia mewanti-wanti agar jangan hidup dalam perbuatan bedebahnya lagi. Hidup dalam dosa itu menyiksa loh. Serba menekan dan serba merenggut sukacita dan damai sejahtera kita. Namun, Yesus tidak menghukum Mbak Menor itu. Ia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus mengutuk perbuatan dosanya, namun menerima pelaku dosanya. Ada perbedaan yang tegas antara perbuatan dan pelaku. Yesus tahu kuasa hukum Taurat yang harus menghukum dosa telah akan dia genapi sehingga perempuan ini bisa bebas. Karena hukuman atas dosa perempuan ini pun akan ditanggungkan di pundak Yesus di kayu salib. Jadi dengan lantang Yesus bisa mendeklarasikan, meski kamu kedapatan berbuat dosa, kamu tidak dalam kondisi terhukum. Namun jangan hidup di dalamnya lagi ya. Sahabat, mungkin kondisi Anda sudah carut-marut seperti perempuan ini.
Anda sudah berada di ujung tanduk hukuman. Namun, Yesus sang kontroversialis justru akan menerimamu apa adanya. Jangan patah arang dahulu. Yesus adalah sobat orang-orang yang sudah pada titik nadir harapannya. Yesus paling suka membebat dan memandikan bersih kembali orang yang sudah kotor tidak karuan. Yesus adalah sahabat para bedebah seperti kita ini. Bangunlah kembali harapanmu. Jika perempuan bedebah ini tidak dihukum dan justru malah diterima, Anda pun sama. Anda diterima penuh tanpa cacat di hadapannya. Yesus telah menyerahkan hidupnya bagi Anda. Rangkulah dia. Terima dengan sepenuh hati kasih anugerahnya yang sangat royal itu. Tunggu episode selanjutnya lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.